Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizak Subeki, Zulfiatun Anissa, dan Afinda Ramahwati ingin mempresentasikan tema yang berjudul Epistemologi Teori Pengetahuan. Yang pertama adalah pengertian epistemologi. Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata Yunani, episteme dan logos. Episteme biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. J.A. Niels Mulder menuturkan epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari soal tentang watak, batas-batas, dan berlakunya dari ilmu pengetahuan. Jacques Weger mengemukakan epistemologi adalah pengetahuan tentang pengetahuan dan pengetahuan yang kita miliki tentang pengetahuan kita sendiri, bukannya pengetahuan tentang pengetahuan kita atau pengetahuan yang kita miliki tentang pengetahuan orang lain. Pendek kata, epistemologi adalah pengetahuan kita yang mengetahui pengetahuan kita. Abbas Hamami Mintarejo memberi pendapat bahwa epistemologi adalah bagian filsafat atau cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan dan mengadakan penilaian atau pembenaran dari pengetahuan yang telah terjadi itu. Secara umum, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu keilmuan adalah dengan metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Pengetahuan melalui pendekatan non-ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara penemuan secara kebetulan, untung-untungan, akal sehat, prasangka, otoritas, dan pengalaman biasa. Pengetahuan melalui metode ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan melalui pendekatan deduktif dan induktif. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh melalui metode problem solving adalah memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi permasalahan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menyimpulkan, dan conclusion, melakukan verifikasi, yakni pengujian hipotesis. Pengetahuan merupakan hasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Oleh sebab itu, agar dapat memanfaatkan segenap pengetahuan secara maksimal, maka harus diketahui jawaban apa saja yang bisa diberikan oleh suatu pengetahuan tersebut. Selanjutnya adalah sejarah epistemologi. Meskipun epistemologi tidak mempunyai sejarah panjang sebagai disiplin ilmu tersendiri, bisa dikatakan bahwa masalah nilai pengetahuan yang menjadi pokok masalahnya telah ada sejak periode paling awal dalam sejarah filsafat. Faktor yang memicu para pemikir untuk menyelidiki pokok masalah ini adalah tersingkapnya berbagai kekurangan dan kesalahan panca indera dalam mengungkap hakikat kejadian-kejadian eksternal. Faktor itu pula yang mendorong aliran eleatik untuk meragukan pencerapan indriawi dan lebih mempercaya pengetahuan rasional. Di sisi lain, perbedaan di antara pemikiran menyangkut masalah-masalah rasional dan adanya pertentangan bukti-bukti untuk mendukung dan meneguhkan suatu gagasan dan pandangan telah memberikan kesempatan pada para sofis untuk sama sekali menolak nilai segenap cerapan rasional. Para sofis juga pada dasarnya meragukan dan bahkan menyangkal keberadaan kenyataan-kenyataan eksternal. Sejak abad-abad pertumbuhan filsafat Yunani, timbul kekisruhan dalam menakar nilai pengetahuan indriawi dan rasional manusia. Sedikitnya 2 kali Eropa dilanda krisis skeptisisme. Baru setelah masa Renaissance dan perkembangan sains-sains empiris, secara bertahap empirisme dapat diterima oleh kalangan yang lebih luas. Sampai saat ini, empirisme tetap menjadi aliran yang paling dominan, meski dari waktu ke waktu ada saja pemikiran rasional kewakanyang muncul ke permukaan.
Penyelidikan sistematis yang pertama dalam epistemologi dilakukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz di benua Eropa dan oleh John Locke di Inggris. Dengan kira itu epistemologi lantas menjadi satu cabang ilmu yang mandiri. Hasil-hasil penyelidikan Locke lalu dimanfaatkan oleh para penerusnya, yakni George Berkeley dan David Hume. Empirisme kedua filosof ini mendapat kemasyhuran yang luar biasa dan berangsur-angsur memperlemah posisi kalangan rasional sedemikian sehingga Kant yang rasionalis pun kemudian menjadi sangat terpengaruh oleh ide-ide Hume. Alat yang digunakan untuk memperoleh epistemologi di antara alat yang dimiliki manusia untuk memperoleh epistemologi adalah indera. Manusia memiliki berbagai macam indera, indera penglihatan, pendengaran, peraba. Seandainya manusia kehilangan semua indera itu, maka ia akan kehilangan semua bentuk epistemologi. Yang selanjutnya, arti pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Suatu hal yang menjadi pengetahuannya adalah selalu terdiri atas unsur yang mengetahui dan yang diketahui, serta kesadaran mengenai hal-hal yang ingin diketahuinya itu. Oleh karena itu, pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek yang merupakan sesuatu yang dihadapinya sebagai hal yang ingin diketahuinya. Jadi, bisa dikatakan pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. BAM dalam Rizal Mustanshir 2001 menyebutkan ada 8 hal penting yang berfungsi membentuk struktur pikiran manusia. Yang pertama, mengamati atau observe. Pikiran berperan dalam mengamati objek-objek dalam melaksanakan pengamatan terhadap objek itu. Maka, pikiran haruslah mengandung kesadaran. Oleh karena itu, di sini pikiran merupakan suatu bentuk kesadaran. Kesadaran adalah suatu karakteristik atau fungsi pikiran. Kesadaran jiwa ini melibatkan dua unsur penting, yakni kesadaran untuk mengetahui sesuatu dan menampakkan suatu objek. Ini merupakan unsur yang hakiki dalam mengetahui intuisi. Intuisi senantiasa hadir dalam kesadaran sebuah pikiran mengamati apa saja yang menampak. Pengamatan ancap kali timbul dari rasa ketertarikan pada objek. Dengan demikian, pengamatan ini melibatkan pula fungsi-fungsi pikiran yang lain. Yang kedua yaitu menyelidiki atau inquires. Ketertarikan pada objek dikondisikan oleh jenis-jenis objek yang tampil. Tanggung waktu atau durasi minat seseorang pada objek itu sangat tergantung pada daya tariknya. Kehadiran dan durasi suatu minat biasanya bersaing dengan minat lainnya, sehingga paling tidak seseorang memiliki banyak minat pada perhatian yang terarah. Minat-minat ini ada dalam banyak cara. Ada yang dikaitkan dengan kepentingan jasmaniah, permintaan lingkungan, tuntutan masyarakat, tujuan-tujuan pribadi, konsep diri, rasa tanggung jawab, rasa kebebasan bertindak, dan lain-lain. Minat terhadap objek cenderung melibatkan komitmen. Kadangkala komitmen ini hanya merupakan kelanjutan atau menyertai pengamatan terhadap objek. Minatlah yang membimbing seseorang secara alamiah untuk terlibat dalam pemahaman pada objek-objek. Yang ketiga, percaya atau beliefs. Manakala suatu objek muncul dalam kesadaran, biasanya objek-objek itu diterima sebagai objek yang nampak. Kata percaya biasanya dilawankan dengan keraguan. Sikap menerima sesuatu yang menampak sebagai pengertian yang memadai setelah keraguan dinamakan kepercayaan. Yang keempat yaitu hasrat atau desires. Kodrat hasrat ini mencakup kondisi biologis serta psikologis dan interaksi dialektik antara tubuh dan jiwa. Karena pikiran dibutuhkan untuk aktualisasi hasrat, kita dapat mengatakannya sebagai hasrat pikiran.
Tanpa pikiran, tidak mungkin ada hasrat. Beberapa hasrat muncul dari kebutuhan jasmaniah seperti nafsu makan, minum, istirahat, tidur, dan lain-lain. Beberapa hasrat juga bisa timbul dari pengertian yang lebih tinggi seperti hasrat diri, keinginan pada objek-objek, pada orang lain, kesenangan pada binatang, tumbuh-tumbuhan, dan proses interaktif. Beberapa hasrat juga bisa timbul dari ketertarikan pada tindakan, pengaruh, pengendalian, dan ketertarikan pada kesenangan dan dalam melupakan penderitaan, ketertarikan pada kehormatan, penghargaan, reputasi, dan rasa keamanan. Yang kelima yaitu maksud atau intens. Kendati pun memiliki maksud ketika akan mengobservasi, menyelidiki, mempercayai, dan berhasrat, namun sekaligus perasaannya tidak berbeda atau bahkan terdorong ketika melakukannya. Yang keenam yaitu mengatur atau organis. Setiap pikiran adalah suatu organisme yang teratur dalam diri seseorang pikiran pengatur. 1. Melalui kesadaran yang sudah menjadi kesadaran adalah suatu kondisi dan fungsi mengetahui secara bersama. 2. Melalui intuisi, yakni kesadaran penampakan dalam setiap kehadiran. Yang ketiga, manakala ia mengatasi setiap kehadiran melalui gap ketidaktahuan dalam penampakan untuk menghasilkan kesadaran lebih lanjut seperti rasa bangun tidur. Keempat, melalui panggilan untuk memunculkan objek dan berperan serta dalam membentukan objek-objek ini dari sesuatu yang mendorong untuk diatur melalui otak. Yang kelima, melalui pengingatan dan pendukung penampakan pada objek-objek yang hadir, minat, dan proses. Yang keenam, melalui pengantisipasian peramalan dan menjadikan kesadaran terhadap objek-objek yang diramalkan. Yang ketujuh, melalui program generalisasi, yaitu dengan mencatat kesamaan di antara berbagai objek dan menyatakan dengan tegas tentang kesamaan itu. Hal penting yang kedelapan, yaitu menyesuaikan atau adapt. Menyesuaikan pikiran sekaligus melakukan pembatasan-pembatasan yang dibebankan pada pikiran melalui kondisi keberadaan yang tercakup dalam otak dan tubuh di dalam fisik, biologis, lingkungan sosial, kultural, dan keuntungan yang terlihat pada tindakan hasrat dan kepuasan. Yang terakhir, yaitu yang kesembilan, yaitu menikmati atau enjoy. Pikiran-pikiran mendatangkan keasikan orang yang asyik dalam menekuni suatu persoalan. Ia akan menikmati itu dalam pikirannya. Selanjutnya, jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan menurut Sujono Sumargono tahun 1983 dapat dibagi atas 1. Pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah ialah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak termasuk dalam metode ilmiah. Secara umum, yang dimaksud dengan pengetahuan non-ilmiah adalah segenap hasil pemahaman manusia atas atau mengenai barang sesuatu atau objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Pengetahuan ini lebih sempurna karena telah mempunyai dan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan cara berpikir yang khas, yaitu metodologi ilmiah. Nah, sedangkan Plato membagi pengetahuan menurut tingkatan-tingkatan pengetahuan sesuai dengan karakteristik objeknya, yaitu sebagai berikut. 1. Pengetahuan eikasia atau khayalan. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang tingkatannya paling rendah. Eikasia adalah pengetahuan yang objeknya berupa bayangan atau gambaran. Pengetahuan ini isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan atau kesukaan serta kenikmatan manusia yang berpengetahuan. Yang kedua, yaitu pengetahuan pistis atau substansial. Satu tingkat di atas eikasia adalah pistis. Pengetahuan ini adalah pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia
dunia kenyataan atau hal-hal yang dapat dihindari secara tidak langsung. Objek pengetahuan mistis biasanya disebut zoya, karena isi pengetahuan semacam ini mendekati suatu keyakinan atau kepastian yang bersifat sangat pribadi atau kepastian subjektif. Dan pengetahuan ini mengandung nilai kebenaran apabila mempunyai syarat-syarat yang cukup bagi suatu tindakan mengetahui. Yang ketiga, pengetahuan dianoia atau matematik. Pengetahuan dalam tingkatan ketiga adalah dianoia. Tingkat pengetahuan ini ialah tingkatan yang ada di dalamnya sesuatu yang tidak hanya terletak pada fakta atau objek yang tampak, tetapi juga terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Bentuk pengetahuan ini adalah pengetahuan yang banyak berhubungan dengan masalah matematik atau kuantitas, entah luas, isi, jumlah, berai, yang semata-mata merupakan kesimpulan dari hipotesis yang diolah oleh akal pikiran. Karenanya, pengetahuan ini juga disebut pengetahuan pikir. Yang keempat, yaitu pengetahuan gnosis atau filsafat. Pengetahuan tingkatan tertinggi disebut gnosis. Pengetahuan yang objeknya adalah arti ialah prinsip-prinsip utama yang mencakup epistemologik dan metafisik. Prinsip utama ini biasa disebut idea. Plato menerangkan pengetahuan ini adalah hampir sama dengan pengetahuan pikir, tetapi tidak lagi menggunakan pertolongan gambar dan diagram, melainkan dengan pikiran yang sungguh-sungguh abstrak. Tujuannya adalah untuk mencapai prinsip-prinsip utama yang isinya hal-hal yang berupa kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Aliran-aliran dalam pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu berasal dan apa yang diyakini sebagai kebenaran bisa dilihat dari aliran dalam pengetahuan. Aliran-aliran tersebut adalah A. Rasionalisme. Aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio. Hanya pengetahuan melalui akal lah yang memenuhi syarat yang dituntun oleh sifat umum dan yang perlu mutlak, yaitu syarat yang dipakai oleh semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dapat dipakai untuk peneguhan pengetahuan yang didapatkan oleh akal. Akal dapat menurunkan kebenaran pada dirinya sendiri, yaitu atas dasar asas pertama yang pasti. Metode yang diterapkan adalah deduktif. Teladan yang dikemukakan adalah ilmu pasti. Filsufnya antara lain René Descartes dan Leibniz. B. Empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa empiris atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan. B. Pengalaman yang batiniah maupun yang lahiriah. Akal bukan jadi sumber pengetahuan, tetapi akan mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Metode yang ditetapkan adalah induksi. Filsuf empirisme antara lain John Locke, David Hume, dan William James. C. Kritisisme. Penyelesaian pertentangan antara rasionalisme dan empirisme hendak diselesaikan oleh Immanuel Kant dengan kritisisme. Menurut Immanuel Kant, peranan budi sangat besar sekali. Hal ini tampak dalam pengetahuan a priorinya, baik yang analitis maupun yang sintetis. Di samping itu, peranan pengalaman tampak jelas dalam pengetahuan a posteriorinya. Dalam kritik atas rasio murni, Immanuel Kant membedakan 3 macam pengetahuan sebagai berikut. 1. Pengetahuan analitis. Di sini predikat sudah termuat dalam subjek. Predikat diketahui melalui suatu analisis subjek, misalnya lingkaran itu bulat. Pengetahuan sintetis a posteriori.
Di sini predikat dihubungkan dengan subjek berdasarkan pengalaman indrawi. Misalnya kalimat hari ini sudah hujan merupakan suatu hasil observasi indrawi. Sudah observasi saya bisa mengatakan bahwa S adalah P. 3. Pengetahuan sintetis a priori. Akal, budi, dan pengalaman indrawi dibutuhkan serentak ilmu pasti, ilmu pesawat, ilmu dalam bersifat sintetis a priori. Kalau saya tahu bahwa 10 tambah 5 sama dengan 15, memang terjadi sesuatu yang sangat istimewa. Positivisme berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual dan yang positif. Segala uraian dan persoalan yang di luar apa yang ada sebagai fakta atau kenyataan dikesampingkan. Oleh karena itu, metafisika ditolak. Apa yang kita ketahui secara positif adalah segala yang tampak, segala gejala. Arti segala ilmu pengetahuan adalah mengetahui untuk dapat melihat ke masa depan. Jika kita hanya dapat menyatakan atau mengkonstatir fakta-faktanya, menanyakan kepada hakikatnya atau kepada penyebab yang sebenarnya dari gejala-gejala itu. Yang harus diusahakan orang adalah menentukan syarat-syarat di mana fakta-fakta tertentu tampil dan menghubungkan fakta-fakta itu menurut persamaannya dan urutannya. Tokoh positivisme adalah Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap atau 3 zaman, yaitu zaman teologis, zaman metafisis, zaman ilmiah atau zaman positif. Perkembangan yang demikian itu berlaku baik bagi perkembangan pemikiran perorangan maupun bagi perkembangan pemikiran seluruh manusia. Pengetahuan. Masalah terjadi pengetahuan adalah masalah yang amat penting dalam epistemologi. Sebab jawaban terhadap terjadinya pengetahuan, maka seseorang akan bermarah pandangan atau paham filsafatnya. Jawaban yang paling sederhana tentang terjadinya pengetahuan ini, apakah berfilsafat a priori atau a posteriori. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Adapun pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Dengan demikian, pengetahuan ini bertumpu pada kenyataan objektif sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan. John Haspers dalam bukunya An Introduction to Philosophical Analysis mengemukakan ada 6 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Pengalaman indera. Orang sering merasa penginderaan merupakan alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Memang dalam hidup manusia, tanpa penginderaan adalah satu-satunya alat untuk menyerap segala sesuatu objek yang ada di luar diri manusia, karena terlalu menekankan pada kenyataan. Paham demikian dalam filsafat disebut realisme. Realisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa semua yang dapat diketahui adalah hanya kenyataan. 2. Nalar. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan 2 pemikiran atau lebih dengan mendapatkan pengetahuan baru. Hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah tentang asas-asas berikut. Principium identitas adalah suatu mesti sama dengan dirinya sendiri. Asas ini biasa juga disebut asas kesamaan. Principium contradictionis, maksudnya bila terdapat 2 pendapat yang bertentangan, tidak mungkin keduanya benar dalam waktu yang bersamaan, atau dengan kata lain, pada subjek yang sama tidak mungkin terdapat 2 predikat yang bertentangan pada satu waktu. Principium terti exclusi, yaitu pada 2 pendapat yang berlawanan tidak mungkin keduanya benar dan tidak mungkin keduanya salah. Kebenaran hanya terdapat satu di antara kedua itu, tidak perlu ada pendapat yang ketiga. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang
dimiliki oleh sumber dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dan pengetahuannya. 4. Intuisi. Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Seorang yang mempunyai pengetahuan wahyu secara dogmatik akan melaksanakan dengan baik. 6. Keyakinan. Keyakinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Adapun keyakinan melalui kemampuan kewajiban manusia yang merupakan pematang dari kepercayaan. Keyakinan itu sangat statis, kecuali ada bukti-bukti baru yang akurat dan cocok untuk kepercayaannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesohihan pengetahuan. Masalah nilai pengetahuan yang menjadi pokok masalah telah ada sejak periode awal. Dalam sejarah, faktor yang memicu para pemikir untuk menyelidiki pokok masalah ini adalah tersingkapnya berbagai kekurangan dan kesalahan panca indera dalam mengungkap hakikat kejadian-kejadian eksternal. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Menurut Aristoteles, jenis-jenis pengetahuan adalah sebagai berikut: pengetahuan eikasia, pengetahuan pistis, pengetahuan dianoia, dan pengetahuan gnosis. Aliran-aliran dalam pengetahuan yakni sebagai berikut: rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan positivisme. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.